Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita agak sedikit berbeda ya, karena pembelajaran jarak jauhnya adalah secara online. Ibu akan membahas bab pertama. Kali ini adalah pertemuan pertama dan minggu pertama, yaitu manusia, tempat, dan lingkungan, di mana manusia merupakan ciptaan Tuhan yang pertama dan utama, ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Tuhan yang Maha Esa atau Allah, kalau kita sebagai umat Islam, menciptakan makhluk hidupnya ada 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Sehingga di sini manusia diberikan otak sebagai berpikir ya. Manusia itu bisa berpikir dengan otaknya karena manusia ini paling sempurna. Selain itu juga manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan itu mereka akan menempati ruang, yaitu di mana manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan tinggalnya di permukaan bumi ya. Lihat kemari ya anak-anak, coba. Ruang yaitu tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian digunakan oleh makhluk hidupnya, yaitu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Tanpa adanya kerjasama antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan, itu tidak akan pernah bisa ada interaksi yang baik. Sehingga di sini ruang merupakan suatu tempat di mana manusianya harus bisa memberikan yang terbaik kepada makhluk hidup dan tumbuh-tumbuhan. Jadi di sini di dalamnya interaksi antar ruang adalah yang terjadi hubungan sosial masyarakat dengan masyarakat yang lainnya di dalam suatu ruang. Terjadi apabila adanya keterikatan atau kebersamaan di dalamnya. Juga ada yang namanya bentuk. Sekarang kita kembali ke bentuk-bentuk interaksi itu sendiri ya. Bentuk-bentuk interaksi sosial di dalamnya. Nah ini ada yang namanya kerukunan, ada yang namanya koalisi, kooperasi. Nah, kalian bisa melihat kembali pada buku paketnya. Apa itu kerukunan, apa itu koalisi, dan apa itu kooperasi. Artinya di sini sebenarnya adalah kerjasama di antara makhluk hidup itu sendiri, manusia dengan manusianya. Kalau secara tidak langsung itu adalah hubungan yang tidak terlihat oleh kita, tapi yang secara langsung sudah jelas kita berhubungan. Saya dengan kalian, nah itu adalah kontak yang secara langsung namanya. Nah, di sini juga jadi ada bentuk-bentuknya interaksi sosial. Kerukunan di dalam masyarakat harus bisa saling dengan tetangga, harus saling kerjasama. Adanya kerukunan di sini artinya tidak membuat kegaduhan. Nah, si A dengan si B sudah terlihat dia harus ada kerjasama yang baik, atau misalkan saling membantu, itu akan terjadi kerukunan, rukun dan damai di dalamnya, di dalam suatu keluarga. Anak-anak, materi yang ibu bahas ini hanya sekedar penyampaian saja sedikit, tetapi kalian lebih bisa mengenai atau mengena pada buku pelajaran paket kalian. Kalian sudah bisa menyimak materi pelajaran yang ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian juga memiliki kuota untuk bisa menyimak pelajaran ibu ya. Dan tidak lupa pula kalian juga hanya sebatas menyaksikan atau melihat gambaran yang disampaikan. Kalian harus lebih bisa membaca kembali pada buku paket kalian. Lebih banyak menguasai pelajaran itu ada di buku paketnya. Silahkan kalian mempelajari kembali. Tak lupa pula ibu akan memberikan pertanyaan untuk kalian. Yang pertama adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia atau makhluk Tuhan yang paling mulia di dunia ini adalah siapa? Ya. Yang kedua adalah apa yang disebut dengan ruang. Yang ketiga, bagaimana terjadi
interaksi sosial itu sendiri. Terima kasih anak-anak. Cukup sekian pelajaran dari Ibu mengenai bab pertama dan memang pertemuan pertama kali. Semoga kalian bisa lebih memahami dan mengerti dengan membaca dan mencari jawabannya yang mungkin kalian sedikit agak kesulitan. Silahkan boleh mencari-cari. Terima kasih. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.